Kembali lagi dalam pembahasan pembelajaran daring fisika. Saat ini kita akan belajar tentang hukum kedua termodinamika. Perhatikan video kendaraan bermotor berikut. Apa hubungan antara video kendaraan bermotor tersebut dengan pembahasan yang akan kita bahas saat ini tentang hukum kedua termodinamika? Mesin pada kendaraan bermotor adalah contoh dari mesin kalor. Mesin kalor sendiri adalah contoh atau penerapan dari hukum kedua termodinamika. Apa itu mesin kalor? Mesin kalor adalah alat yang bekerja dengan mengambil energi panas atau kalor, menjalani siklus, dan mengubah sebagian kalor tersebut menjadi usaha. Pada mesin kalor tersebut, energi panas atau kalor diambil dari proses pembakaran, yaitu pembakaran antara udara dan bahan bakar. Kalor tersebut mengalami siklus seperti pada gambar berikut. Dari siklus tersebut, sebagian kalor diubah menjadi usaha atau kerja yang membuat kendaraan tersebut bergerak. Pada penjelasan tadi dikatakan bahwa sebagian kalor diubah menjadi usaha atau kerja. Kata sebagian pada kalimat tersebut kita garis bawahi. Karena memang tidak bisa mengubah semua kalor yang diambil menjadi usaha, hanya sebagiannya saja. Pada pembahasan hukum pertama termodinamika, pada pembelajaran daring kita pada minggu yang telah lalu, kita mengetahui bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka sistem tersebut akan mengubah kalor menjadi perubahan energi dalam dan usaha, seperti pada persamaan berikut, persamaan hukum pertama termodinamika. Bahasan hukum pertama termodinamika ada hubungannya dengan pembahasan siklus yang terjadi pada mesin kalor. Kita perhatikan gambar siklus berikut. Siklus artinya berawal dari satu titik dan akan berakhir di titik tersebut. Karena berawal dari satu titik dan berakhir di titik tersebut, artinya selama proses dalam siklus tersebut tidak terjadi perubahan energi dalam, atau secara matematis dapat kita tulis delta U sama dengan 0. Sehingga berdasarkan hukum pertama termodinamika, Q sama dengan delta U tambah W, itu dapat kita tulis Q sama dengan W, atau kalor sama dengan usaha. Atau dapat kita katakan, usaha total yang terjadi pada siklus tersebut itu sama dengan jumlah kalor total pada mesin tersebut. Mari kita lihat gambar dari diagram mesin kalor. Pada diagram mesin kalor, bagian atas itu sebagai reservoir kalor pada suhu tinggi, dan bagian bawah adalah reservoir kalor pada suhu rendah. Untuk kalor pada suhu tinggi, kita berikan simbol Q1, dan untuk kalor pada suhu rendah, kita beri simbol Q2. Dari gambar diagram mesin kalor tersebut, menggambarkan bahwa kalor yang diambil dari reservoir suhu tinggi diubah sebagian menjadi usaha, dan sebagiannya lagi dibuang ke reservoir suhu rendah. Kita misalkan kalor sebesar 1000 Joule kita ambil pada reservoir di suhu tinggi. Usaha yang dihasilkan dari mesin kalor tersebut adalah 400 Joule. Maka kalor yang dibuang pada reservoir rendah tentunya 600 Joule. Dari ilustrasi tersebut kita dapat merumuskan usaha yang diperoleh pada mesin kalor. Usaha 400 Joule itu didapat dari 1000 Joule dikurangi dengan 600 Joule. Sehingga secara matematis dapat kita simpulkan usaha sama dengan kalor pada reservoir suhu tinggi dikurangi dengan kalor pada reservoir suhu rendah, atau W sama dengan Q1 kurang Q2. Dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa persamaan ini bersesuaian dengan pembahasan kita tadi pada siklus, bahwa usaha total sama dengan kalor total pada mesin, atau W sama dengan Q. Dari bahasan tersebut kita lihat bahwa usaha yang dihasilkan dari mesin kalor tersebut adalah 400 Joule yang diperoleh dari 1000 Joule yang diambil pada reservoir suhu tinggi. Sehingga dapat kita simpulkan, efisiensi atau kemampuan mesin kalor tersebut melakukan usaha atau kerja adalah 40%. Mengapa 40%? Karena usaha yang dihasilkan adalah 400 Joule dari 1000 Joule yang diambil dari
reservoir suhu tinggi. 40% tersebut secara matematis kita peroleh dari persamaan berikut. Efisiensi sama dengan 400 Joule dibagi 1000 Joule dikali dengan 100%, sehingga yang diperoleh adalah 40%. Dari bahasan tersebut, dapat kita simpulkan dalam bentuk persamaan, bahwa efisiensi mesin kalor adalah usaha dibagi dengan besar kalor pada suhu tinggi dikali dengan 100%, atau efisiensi sama dengan W per Q1 kali 100%. Karena usaha adalah Q1 kurang Q2 atau W sama dengan Q1 kurang Q2, maka persamaan efisiensi menjadi efisiensi sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 dikali 100%, atau Q1 per Q1 kurang Q2 per Q1 kali 100%, atau dapat kita tulis efisiensi sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 dikali 100%. Jadi, berdasarkan pembahasan tersebut, kita memperoleh dua persamaan efisiensi. Yang pertama, efisiensi sama dengan W per Q1 dikali 100%, atau efisiensi sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 dikali 100%. Yang menjadi pertanyaan sekarang, adakah mesin kalor yang bisa mengubah kalor yang diambil seluruhnya menjadi usaha? Atau adakah mesin kalor yang memiliki efisiensi sampai 100%? Jika ada, tentunya akan ada kendaraan bermotor yang tidak mempunyai pembuangan atau knalpot. Tapi nyatanya, semua mesin kendaraan bermotor atau mesin kalor memiliki pembuangan. Ini berarti bahwa mesin kalor dengan efisiensi 100% adalah impossible atau tidak mungkin. Inilah yang menjadi pernyataan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika, menurut Kelvin dan Planck, berbunyi tidak mungkin untuk membuat mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas atau kalor yang diambil seluruhnya menjadi usaha mekanik. Bunyi hukum kedua termodinamika ini sesuai dengan apa yang telah kita simpulkan pada pembahasan tadi, bahwa tidak mungkin untuk membuat kalor yang kita ambil dari reservoir tinggi diubah seluruhnya menjadi usaha atau kerja. Menurut kalian, berapakah efisiensi tertinggi yang bisa dicapai suatu mesin kalor? Berdasarkan referensi yang diperoleh dari Wikipedia, efisiensi beberapa mesin. Yang pertama, mesin mobil bensin, efisiensinya hanya capai 25%. Yang kedua, mesin pembangkit listrik tenaga batu bara, efisiensi maksimumnya hanya sampai 46%. Dan yang ketiga, untuk mesin diesel terbesar di dunia memiliki efisiensi maksimum 51,7%. Berdasarkan referensi tersebut, ternyata tidak ada mesin kalor yang mampu bekerja sampai efisiensi 100%. Menurut kalian, berapakah efisiensi tertinggi yang bisa dicapai suatu mesin kalor? Nah, efisiensi tertinggi yang bisa dicapai suatu mesin kalor ada pada sebuah mesin teoritis. Teoritis di sini artinya mesin ini hanya berupa teori saja dan tidak pernah ada. Mesin ini menjalani suatu siklus yang namanya siklus Carnot. Dinamakan siklus Carnot karena yang menemukan bernama Carnot. Perhatikan gambar siklus Carnot berikut. Dalam siklus Carnot dialami 4 proses termodinamika. 4 proses termodinamika tersebut adalah 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Menurut teori Carnot, tidak ada mesin kalor nyata yang efisiensinya lebih besar daripada mesin Carnot untuk reservoir panas dan reservoir dingin yang sama. Untuk mesin Carnot, perbandingan kalor pada reservoir rendah per kalor pada reservoir tinggi itu sama dengan perbandingan suhu pada reservoir rendah per suhu pada reservoir tinggi, atau secara matematis ditulis Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Sehingga untuk efisiensi mesin kalor jika siklus yang dijalani adalah siklus Carnot, artinya mesin kalor tersebut adalah mesin Carnot,
maka efisiensinya menjadi sama dengan 1 kurang T2 per T1 dikali 100%. Persamaan ini diperoleh dari persamaan sebelumnya. Efisiensi sama dengan 1 kurang Q2 per Q1 dikali 100%. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Sebuah mesin kalor bekerja pada reservoir panas sebesar 500 Kelvin dan pada reservoir dingin 300 Kelvin. Berapakah efisiensi maksimum dari mesin kalor tersebut? Perhatikan pertanyaannya. Yang ditanya adalah berapakah efisiensi maksimum? Efisiensi maksimum di sini adalah efisiensi yang secara teoritis bisa dicapai. Maka untuk menjawabnya kita gunakan efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 kurang T2 per T1 dikali 100%. Sehingga dapat kita tuliskan efisiensi sama dengan 1 kurang 300 Kelvin per 500 Kelvin dikali 100%. Sehingga dapat kita peroleh efisiensi maksimum dari mesin kalor tersebut adalah 40%. Mudah bukan? Semoga penjelasan tentang hukum kedua termodinamika ini bermanfaat bagi kalian semua yang sementara belajar dari rumah. Terima kasih.